Hari ini kita akan mendengarkan ceramah fikih oleh Ustaz Bahri Emil Habib. Acara ini adalah acara terakhir selama bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa al-intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Selanjutnya, jadi kajian kemarin subuh nggak jadi kajian terakhir, ya, jadi diperpanjang kontrak tambah JE Rigo. Karena memang kaji kita tentang syarah hadis Islam, iman dan ihsan itu belum selesai. Ada satu lagi pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian insyaallah nanti kita akan tuntaskan juga sedikit lagi pembahasan mengenai zakat fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Nabi SAW ditanya tentang Islam, beliau jawab aspek amal, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kemudian sholat, membayar zakat, puasa, haji, itu adalah amal zahir. Ditanya tentang iman, beliau jawab iman pada Allah, iman pada malaikat, sampai iman kepada takdir. Itu bukan amal, tapi itu adalah pengetahuan, ilmu yang sifatnya yakini, ilmu yang tidak boleh diingkari, tidak boleh ada celah ragu walaupun sedikit. Ditanya tentang ihsan, maka beliau jawab menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Nah, ini perasaan. Ini 3 inilah yang menjadi pokok agama kita. Pokok agama kita itu apa? Ilmu, amal, rasa. Amal tanpa rasa, contohnya sholat kalau tidak khusyuk sah memang, akan tetapi pahalanya nihil. Puasa juga demikian. Puasa kalau tidak dipupuk rasa sabar dengan ibadah puasa, ya puasanya juga nihil. Dapatnya haus, dapatnya lapar. Makanya karena manusia ini terdiri dari aspek lahir dan aspek batin, aspek fisikal dan aspek spiritual, aspek ruh dan aspek jasad, masing-masing punya ibadahnya. Ibadah fisiknya ada, ibadah spirit atau ibadah ruhnya juga ada. Ibadah fisiknya perkataan, perbuatan, contoh dimulai dengan takbir, ditutup dengan salat. Ibadah batinnya apa? Ibadah batinnya fokus, tenang, khusyuk.
Ya, dua-duanya harus sejalan karena manusia terdiri dari ruh dan jasad. Kita katakan kemarin, orang yang fokus dengan ibadah lahir saja tanpa memperhatikan ibadah batin, itu umpama ibadahnya adalah ibadah bangkai. Fisiknya ada, ruhnya tak ada. Orang yang fokus dengan aspek batinnya saja, yang penting kita ingat Allah, tidak perlu sholat. Yang penting kita ikhlas, yang penting kita punya kepedulian terhadap sesama, tidak perlu bayar zakat. Yang penting kita berikan jilbab pada hati kita masing-masing, yang fisik ini tidak perlu dikasih jilbab. Nah, orang-orang ini ibadahnya namanya ibadah hantu. Ya, ruhnya ada tapi fisiknya tidak ada. Dua-duanya harus sejalan. Baru ketika itu disebut kita sebagai mempersembahkan ibadah yang sempurna, ibadah yang benar, bukan ibadah bangkai, bukan ibadah hantu. Nah, pagi ini kita bahas pertanyaan malaikat Jibril selanjutnya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Fa akhbirni anis sa'ah. Maka kabarkan kepadaku akan aku tentang sa'ah. Sa'ah ini artinya secara bahasa kan waktu. Tapi karena pakai alif lam di sini, nah ini alif lam lil ahdi. Saat yang sama-sama kita ketahui itu apa? Saat. Ya, saat hari pembalasan. As-sa'ah. Kabarkan padaku tentang hari pembalasan, kabarkan tentang hari kiamat. Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya, ambo ndak lebih tahu daripada aku. Dan aku bertanya tentang kiamat, sedangkan ambo ndak tahu. Ya. Kata Imam Ibnu Hajar Haytami, nah inilah wujud dari separuh ilmu. Apa itu? Keberanian seseorang untuk mengakui diri kalau dia tak tahu. Nabi ditanya tentang kiamat, beliau jawab tak tahu. Ya, saya tidak lebih tahu daripada engkau. Engkau bertanya tentang kiamat, saya tak tahu, engkau pun tak tahu. Jadi tidak tahu itu bukan tanda kebodohan. Justru orang tak tahu merasa tahu. Ada orang tidak tahu, kemudian dia merasa tahu. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan jahil murakkab. Bodohnya kuadrat. Sudahlah dia bodoh, tidak sadar pula dia kalau dia bodoh. Ya. Ditanya, Amerika itu benua atau negara? Contoh. Amerika itu benua atau negara? Negara itu. Kari-kari lu cik negara, nan mau tahu dari titik Amerika itu negara. Kiranya lah kadangnya belajarnya geografi baru tahunya kalau Amerika itu benua. Contoh kan? Kiranya Amerika itu benua. Nan negara itu kok Amerika Serikat. Beda ya. Aduh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kok AS. Itu baru negara. Kalau nan Amerika, mana? Amerika itu benua. Ya, tapi nyoba bakare-kare saja. Oh, Amerika aku negara, Amerika aku negara. Itu namanya apa tuh? Nyo bodoh sebenarnya. Nyo tak tahu sebenarnya. Tapi nyo merasa tahu. Ya, anak mode-mode itu anak agak ganjil. Ya mode itu agak ganjil. Kalau Nabi kita santai saja. Nabi SAW ya ditanya tentang kiamat, tidak tahu. Daripada nakut-nakut awak. Bila kiamat, Allah takut-takut saja. Tahun segitu kiamat, tahun segitu kubur, tahun segitu keluar Ya'juj Ma'juj. Tak boleh. Sabui-sabui dipastikan bantu itu tak boleh. Ya, banyak orang ini fokusnya bukan pada persiapan menjelang kiamat, tapi fokusnya menjelang kiamat itu sendiri. Sehingga mereka takutkan apa? Yang mereka takutkan itu bertemu Dajjal, bukan bersiap-siap bertemu Dajjal. 20 orang tuh sampai takut ngaji-ngaji kiamat tuh. Membuat rumahnya, dibuatnya bangker di bawah rumahnya. Buatnya ruang bawah tanah. Kalau nyobek ruang bawah tanah, yuk keluar Dajjal bego bisa mandok di bawah tanah tuh. Tapi kia dia mau. Kok tiba Dajjal tuh? Mandoknya di bawah tanah. Lah jauh-jauh Dajjal keliling dunia ya lah.
mengajar orang tipu yang dipikung buah. Kiranya nampak aku lah tinggal di bawah tanah. Aku jabat tu, oh iyalah, kali lah ialah manduk bawah tanah. Tak akan mungkin. Tokoknya bawah. Ya, tak bisa yang tokok bawah. Kadang-kadang gara-gara rasa takut berkelebihan, hilang akal sehat jadinya. Hilang akal sehat jadinya. Seolah-olah bangker di bawah rumah akan menyelamatkan dari Dajjal, dari tentara Amerika. Sebenarnya tidak keselamatan. Ya, boleh dari Dajjal. Ya. Jadi jangan takutnya di kiamat. Ya, takutnya kalau kita menghadapi kiamat tidak dalam kondisi siap. Oh, BM sampai balik 20. Ada untuk kedua. BM sampai balik 20 ambil untuk orang kedua. Lalu apa ibu? Warna apa tu? Warna merah manggi. Tu Avanza. Avanza merah manggi. Aduh, sama-sama. Ya, untuk kedua. Memang kerja tadi. Oh iya, pergi Dajjal ya. Ya, kiamat tidak ada takut-takut benar. Yang akan kita khawatirkan itu apa? Menghadapi kiamat dalam kondisi tidak siap. Kenapa? Tidak pun kita berjumpa Dajjal, tidak pun kita berjumpa Ya'juj Ma'juj, tidak pun kita berjumpa dengan Dukhan. Pasti kita akan menghadapi kiamat masing-masing. Kiamat masing-masing itu apa? Kematian. Itu kiamat surah. Kiamat kecil itu salah satunya kematian. Kiamat kecil itu salah satunya bencana alam dan seterusnya. Nah, jadi gaya jawab Nabi SAW ini perlu untuk kita tiru. Nah, dulu kalau guru di sekolah, itu kan bapak mana teman sih tak tahu mana. Ketika SD dulu ibu cerita ada guru ditanya oleh murid apa arti perjusami. Guru kok pantang ni cik nak tahu lagi ciknya itu tuh salah satu istilah olahraga. Padahal perjusami itu apa Pak? Perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Ini orang ngecek saja kok istilah olahraga. Ya. Kalau nak tahu cik nak tahu. Ya. Kalau duduk terakhir ketika sholat subuh mana anda tahu iftirash atau tawaruk? Kalau nak tahu kecil nak tahu. Katakan tidak tahu kalau memang tidak tahu. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan. Imam Malik ini Imam Madinah. Orang berangkat haji, orang berangkat umrah jauh-jauh datang ke Madinah untuk apa? Untuk bertanya kepada Imam Malik. Barangkali fatwa Imam Malik ikut dibawanya ke kampung. Banyak orang bertanya kepada Imam Malik. Dalam riwayat dikatakan 40 pertanyaan dihadapkan kepada Imam Malik. Orang datang tentunya untuk catatan dari orang kampung mampu tolong tanya ke Imam Malik. Dari 40 pertanyaan tadi Imam Malik cuma jawab 4 pertanyaan saja. Selebihnya beliau jawab la adri. Protes yang bertanya, bagaimana saya akan menjawab nanti kepada orang kampung saya? Sudah jauh-jauh saya ke Madinah bertanya kepada Imam Malik. Apa jawaban yang akan saya berikan? Apa kata Imam Malik? Qul lahum anna Malikan la yadri. Katakan saja pada orang kampung kamu bahwa Imam Malik tak tahu. Ini langkah ilmu awal. Apa langkah ilmu awal? Langkah ilmu awal adalah mengetahui kalau kita tidak tahu. Jahil, bodoh itu bukan aib. Yang aib itu apa? Sudahlah jahil, sudahlah tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dia tidak tahu. Orang tidak tahu dan sadar dia tidak tahu, dia akan belajar. Orang tidak tahu, tidak sadar dia kalau dia tidak tahu, tidak akan belajar. Umpama orang sakit ya. Orang sakit tahu dia kalau dia sakit, pergi dia berobat. Orang sakit tidak sadar dia kalau dia sakit, aku nak duitnya. Ya, pak sakit ambo sakit dulu nak cayo dia dulu. Ya, ibaratnya makan bulu-bulu, makan mani-mani, kalau mau busuk saja kaki. Kok busuk kaki apa? Ini tadi habis. Ya, bertambah penyakit bukan sakit bulu saja, kejiwaan pun kena. Kalau awal tu ya, jadi tidak semua tanya orang dijawab. Tidak semua tanya orang dijawab. Kalau nak tahu, katakan tidak tahu. Nah, ini ada
ya adat para ulama, dan ini diajarkan oleh Nabi SAW. Karena memang masalah kiamat terutama itu adalah milik Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah di sisinya ada ilmu tentang kiamat. Di sisi Allah lah ilmu tentang kiamat. Kemudian tidak sampai di situ, tanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril tanya, "Fa akhbirni an ammaratiha." Maka jelaskan kepada aku tentang ammaratiha. Ammarah. Orang banyak sekarang ngaji tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. Sebenarnya kalau kita mau cek dan mau telaah ammaratus sa'ah, ammarah ini kan wazannya fa'alah, asal katanya ya amarah. Amarah itu artinya amru. Amru bil ma'ruf artinya apa? Menyuruh. Maka kalau mau kita terjemahkan langsung saja, amarah ini artinya bukan tanda. Walaupun bisa juga kita katakan tanda ya. Tapi kalau secara sorofnya, secara ya asal katanya, amarah ini artinya sesuatu yang menyuruh atau sesuatu yang menyebabkan. Penyebab. Ya. Seperti sabab. Jadi bukan sekedar tanda kiamat. Orang sekarang bahasnya tanda-tanda kiamat apa saja. Dan Nabi di sini tidak menyebut tanda. Nabi di sini menyebut ammarah. Yang ditanya juga ammarah. Sebab-sebab kiamat. Bukan sekedar tanda-tanda kiamat. Apa kira-kira syarat-syarat sehingga kiamat itu dapat terjadi? Makanya Nabi jawab di sini bukan dukhan, Nabi jawab di sini bukan Mahdi, Nabi jawab di sini bukan Dajjal. Tapi Nabi SAW menjawab di sini ya selain bisa kita terjemahkan tanda, kita juga bisa jadikan sebagai sebab-sebab terjadinya kiamat. Apa yang pertama? Antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ibunya budak, anaknya tuan. Ibunya budak, anaknya tuan. Kenapa bisa terjadi ibu budak sedangkan anaknya tuan? Ada beberapa pandangan. Yang pertama, kalau secara teks kita lihat, maksudnya adalah ketika laki-laki merdeka memiliki budak perempuan. Laki-laki merdeka memiliki budak perempuan. Wah, kalau kamu bahas tuh ya dulu masalah budak perempuan ya bapak-bapak ibu ya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali atas istri-istri mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Budak-budak yang mereka miliki. Istri itu hidup dengan suami dengan akad nikah. Istri hidup dengan suami dengan akad nikah. Sedangkan budak perempuan hidup dengan seorang laki-laki dengan akad milik. Akadnya akad milik. Mana yang lebih kuat, akad nikah atau akad milik? Akad milik lebih kuat. Akad milik lebih kuat. Ya, apa menikah dengan perempuan? Apakah berarti bapak memiliki istri? Apakah istri itu punya bapak? Nah, ya, selamanya istri itu bukan punya kita. Istri itu istri. Ya bu ya. Uang istri adalah uang istri. Uang suami? Uang suami itu. Uang istri adalah. Tapi hadis dari Hindu Ustaz boleh istri mampir pipi suami sebatas kebutuhan. Iyo, sebatas kebutuhan ya. Aduh, orang tadi pakai hadis Hindu tentang Abu Sufyan yang pergi itu ya. Ambil saja pipi lagi untuk apa? Untuk check out Shopee sana boleh. Ya, enak kebutuhan saja.
Uang istri, uang suami. Ya. Walaupun secara uruf uang suami, uang istri, ya suami kau mencari piti kan untuk istri dan apa-apa tak boleh merasa kurang piti ya. Semua duit yang kita cari dan kita pakai, kita keluarkan untuk anak dan istri itu adalah sebaik-baik infak, sebaik-baik nafkah, uang yang dikeluarkan untuk anak dan istri. Kadang-kadang pahalanya lebih besar pahalanya menafkahi keluarga daripada sedekah. Kadang pahala nafkahi keluarga daripada sedekah. Nah, istri itu hidup dengan suami, akadnya akad nikah. Sedangkan budak hidup dengan seorang tuan, akadnya adalah akad milik. Maka akad milik lebih kuat daripada akad nikah. Tapi ada kalanya budak perempuan ini melahirkan anak bagi tuan. Ketika budak perempuan melahirkan anak bagi tuannya, maka levelnya naik. Dia bukan sekedar menjadi budak saja, tapi dia menjadi ummul walad. Ummul walad. Ummul walad ini bagaimana? Andai seorang budak melahirkan anak dari tuannya, maka budak tadi tidak boleh dijual. Dan kalau tuannya mati, budak perempuan yang melahirkan anak tadi otomatis langsung jadi merdeka. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu cara Islam untuk menghilangkan perbudakan. Kita harus paham dulu bapak-bapak ibu-ibu. Islam datang, perbudakan banyak. Islam datang, perbudakan banyak. Jadi anggap itu Islam datang yang membuat terjadi perbudakan, itu salah konsep tuh. Justru Islam datang, perbudakan banyak. Sekarang Islam ingin memberikan solusi bagaimana caranya agar perbudakan ini hilang. Kalau turun ayat semua budak hari ini langsung merdeka, akan terjadi chaos, akan terjadi kekacauan. Bagaimana kacau? Contoh gini, kita anggap sekarang di Payakumbuh ini ada 1.000 orang merdeka, ada 3.000 orang budak. Dan budak itu biasanya memang lebih banyak daripada orang merdeka. Satu orang kaya biasanya punya budak 5, 4. Anggap gini, 1 orang kaya 4 orang budak, atau 1 orang kaya 3 orang budak. Anggap di Payakumbuh, anggap penduduknya di satu tempat ada 4.000. Kemudian yang merdeka 1.000, yang budak 3.000. Turun ayat misalkan, apa kata ayat? Semua yang budak hari ini langsung merdeka. Coba bapak-bapak ibu bayangkan, 3.000 orang ini langsung jadi merdeka. Walaupun dia tua, walaupun dia tidak bisa lagi bekerja, walaupun dia anak bayi. Nah, ini coba bayangkan sudut pandang budak ya. Ketika dia jadi budak, dia tinggal di rumah tuannya, makannya ditanggung tuannya, bajunya ditanggung oleh tuannya. Ketika dia merdeka, dia tinggal di mana? Tinggal sulam. Bajunya pak, beli sulam. Makannya pak, berarti ada 3.000 pengangguran sehari itu langsung. Coba bayangkan ya, satu daerah sampai 1.000 orang, 1.000 merdeka, 3.000 budak. Turun ayat semua budak merdeka, berarti hari itu juga ada 3.000. Dan sampai 3.000 orang merdeka pak, bukan 3.000 orang merdeka yang ada 3.000 kok pengangguran. Bisa mencari rumah sehari untuk 3.000. Nah, coba bayangkan. Jadi macam tiba-tiba mengincik, wah kok Islam tidak dihilangkan perbudakan. Islam menghilangkan perbudakan, tapi menghilangkannya apa? Diansur-ansur supaya tidak terjadi chaos, supaya tidak terjadi kerusakan sosial, rusak demografi ya, rusak demografi jadinya orang biasa budak. Dan jangan dikira budak itu selalu merasa ya, budak tak merasa. Oleh budak Ali bin Abi Thalib itu senang ini. Budak orang-orang soleh senang ini, makan terjamin, kamar terjamin, baju terjamin. Tidak ada dalam Islam itu budak dibinatangkan, tidak ada ceritanya. Budak itu tetap dimanusiakan, statusnya tidak merdeka, betul ya. Tapi dia tetap dimanusiakan. Makanya dalam Islam yang akan dimerdekakan itu siapa? Mesti budak yang bisa bekerja. Kalau budak yang sudah ajuz, budak yang sudah lemah, tidak mampu lagi bekerja, tidak sah dimerdekakan. Ada orang misalkan siang hari bulan Ramadan, nah dia berhubungan badan, bayar kafarat. Apa kafaratnya? Memerdekakan budak perempuan. Budak perempuan yang bagaimana? Yang mampu bekerja.
Orang mansaki, orang lagai dimerdekakan, keceknya ajak jadi budak yang lain. Nyolai, nyolai karajo. Kalau jadi budak, makannya ditanggung oleh tuannya. Ketika dia merdeka, nya terpaksa mencari makan surang. Sedangkan ini malah tua, tidak bisa karajo oleh. Ya, makanya tidak boleh memerdekakan budak yang bahaya, yang butuh, tunanetra tidak boleh dimerdekakan. Kenapa? Karena hidupnya akan lebih terjamin saat dia menjadi budak. Makanya ditanggung oleh tuannya. Dan jangan dikira budak itu pekerjaannya selalu pekerjaan yang berat-berat. Tidak, ada budak. Contohnya kalau zaman dahulu ada orang ingin belajar bahasa Persia. Baiknya ke pasar budak. Dicarinya budak dari Persia. Enggak karajo bare saja tadi Pak. Budak kok banyak tuh. Dia ingin belajar bahasa Romawi, baiknya ke pasar budak, dicarinya budak dari Romawi. Berarti dia mencari budak untuk apa? Menjadi guru. Dia ingin belajar Beckham kok kan tidak dari Arab, Beckham kok dari Cina aslinya, kapin. Ya, dicarinya budak dari Cina, kan? Dia pandai Beckham, lain, ya beli itu beda luar agonya. Ya, tidak selalu kerja keras saja. Makanya kita katakan Islam datang, budak sudah ada. Jadi jangan dibilang Islam ini melegalkan perbudakan. Tidak, Islam tidak melegalkan perbudakan. Islam agama yang datang ketika perbudakan ada, dan Islam ingin agar budak tadi hilang. Caranya bagaimana? Dimerdekakan budak berangsur-angsur. Siapa yang dimerdekakan? Budak yang memang siap untuk merdeka. Kalau mental gue jadi tanya Pak ya, mental gue jadi tanya anak-anak ini mentalnya memang orang-orang merdeka secara lahir, tapi mentalnya mental orang terkurung. Bah mental orang terkurung, tanyalah ke anak-anak tuh, agiannya HP, agiannya wifi, apa tidak keluar dari dalam bilik seharian, ya nak? Itu mental orang terkurung nggak? Iya, mental orang terkurung. Bedanya tinggal di penjara. Ya, bedanya di orang tinggal di penjara, lagi ya saja makan, kemudian lagi HP, lagi wifi, kalau masuk penjara. Ya, itu kan mental, masalah mental. Nah, budak pun seperti itu. Ada kalanya budak itu ya masalah mental. Maka orang kalau memang mentalnya masih budak, dimerdekakan justru akan memberikan mudarat. Jadi kriminal ya, ya bisa jadi mereka akan menjadi kriminal nanti ketika dimerdekakan saat mereka belum siap untuk menjadi orang merdeka. Nah, itu dulu budak. Nah, termasuk ini budak perempuan. Nah, budak perempuan cara memerdekakannya tadi apa? Contohnya melalui kafarat. Nah, kalau yang kita disebutkan di sini adalah ummul walad. Ketika budak perempuan melahirkan anak bagi tuannya, maka saat tuannya mati, budak perempuan tadi otomatis menjadi perempuan merdeka. Tapi kalau budak perempuan tidak punya anak dari tuannya, maka yang seperti ini tidak bisa merdeka. Apa hikmahnya? Budak perempuan punya anak, mati tuannya, merdekanya. Kalau dia merdeka, ada yang akan menafkahi. Siapa yang akan menafkahi? Anaknya tadi. Ada yang menanggung hidupnya. Tapi budak perempuan tidak punya anak, mati tuannya. Kalau tiba-tiba langsung merdeka, muncul masalah seperti yang kita sebutkan tadi. Siapa yang akan menafkahinya? Nyolai, tuannya lama nikah. Nyolai, anak tidak ada merdeka, saya akan menanggung hidupnya. Nah, makanya lagi-lagi kita katakan budak yang dimerdekakan adalah budak yang memang sudah siap secara mental untuk menjadi orang merdeka. Tidak salah-salah. Nah, ini dalam praktek asari istilahnya ya, tawanan perang, masalah budak. Nah, kalau terjadi ya perkawinan antara tuan dan budak, maka anak yang dilahirkan oleh budak tadi adalah anak merdeka. Karena anak ikut kepada bapak. Kalau bapaknya budak, maka anaknya budak. Kalau bapaknya merdeka, maka anaknya merdeka. Nah, ini secara teks. Banyak budak-budak perempuan menjadi ummul walad. Nah, ini menjadi tanda kiamat. Tapi ada pula yang memandangnya dari segi maksud dari hadis ini. Maksudnya apa? Ibunya budak, anaknya merdeka. Ibu-ibu banyak menjadi babu saja, disuruh-suruh oleh anaknya, sedangkan anaknya ibarat menjadi tuan.
Kalau banyak anak-anak durhaka, maka nan menyebabkan kiamat. Amarah, kalau kita katakan amarah ini sebagai penyebab, bukan tanda. Banyaknya anak durhaka adalah sebab terjadinya kiamat, dan ini banyak terjadi sekarang. Apalagi kalau guru-guru tahu, ketika Covid banyak orang gaib bertanya, Ustaz, bila anak-anak mulai sekolah? Bila anak-anak mulai sekolah? Kok tanya bila anak-anak mulai sekolah? Ia tak taluk dia kami dia. Taluk kami dia. Anak ko HP ke HP dia Ustaz. Tak larang anak-anak main HP. Lebih garang dia pada awak saja. Ya, lebih garang lu anak daripada orang tuanya kalau lah bersebut di HP tu. Tak bisa tak tolong orang gaib kalau dahulu barangkali ada kini gua ada alasannya main HP, tapi alasannya aku belajar daring, belajar online dalam bilik saja no. Tapasu orang gaib perlu nak mantan nasinya ke dalam bilik. Biko orang gaib perlu nak menyapi piring kumua ke dalam bilik. Orang gaib perlu nak masak, orang gaib perlu nak basuh piring. Anaknya anaknya batuk raju saja boleh. Anaknya seperti raja saja. Nyawa tak nafikan ya bapak-bapak ibu, ada masa-masa di mana anak menjadi raja. Ada masa-masa anak menjadi raja. Kapan anak menjadi raja? Usia 0 sampai usia 7 tahun. Usia 0 sampai usia 7 tahun betul itu anak menjadi raja. Turuikan saja apa kandaknya asal tidak memberikan mudarat, asal kita mampu. Ya. Tapi kalau anak usianya sudah 7 tahun sampai 14 tahun itu anak menjadi budak. Ya, dalam bahasa Melayu juga disebutkan budak. Kalau dalam bahasa Arab juga anak-anak usia seperti itu disebut dengan ghulam. Kalau dalam bahasa fikihnya disebut dengan mumayyiz. Anak yang kincia-kinciannya lah mulai jalan itu harus dididik. Makanya Nabi suruh kita sebagai orang tua memerintahkan anak sholat saat anak sudah berusia 7 tahun. Muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 sinin. Jangan malah orang tuanya yang jadi budak. Ibu bawa anakku banyak tugasnya, ibu bawa anakku banyak PR-nya, banyak ikonya, itunya segala macam, sehingga anak-anak lupa dengan tugasnya ya sebagai salah satu roda gigi dalam komunitas terkecil dalam lingkungan masyarakat yang disebut dengan keluarga. Keluarga aku harus ada peran awak masing-masing, ada kontribusi untuk rumah. Enggak sekedar tinggal saja. Itu ayam namanya. Ayam dia makan bebas, dia minum bebas, kok main-mainnya bebas. Tapi kalau lah tiba masuknya dilatih deh. Anak-anak jangan seperti itu. Anak-anak jangan cuma dibesarkan badannya saja, tapi kita juga harus didik emosionalnya, dididik spiritualnya, dididik keilmuannya, intelektualnya. Enggak badan saja didatangkan, hardware-nya lagi, software-nya enggak bisa. Nah itu masalah ini, apa tuh banyak anak-anak menjadi tuan, orang tua menjadi budak. Ya kalau kini guru pun seperti itu ya, nggak bisa lesan, nggak bisa mendidik anak, bahkan nggak bisa mendidik anak. Dulu guru mendidik anak caranya adalah dengan memberi nilai rendah atau pakai rotan, jadi bagi nilai rendah. Jadi ini nggak boleh deh mendidik anak pakai rotan. Nah, kita tidak perlu kekerasan, Bapak. Kekerasan tidak boleh. Kekerasan tidak boleh itu nan bajajak. Tapi kalau sekedar anak ko nakal, anak ko mada, tangan, lacuri seketik di rotan. Ya, tidak luko, merah saja, paling-paling saja bilang. Itu tidak kekerasan namanya. Itu takdik namanya. Ya, guru-guru juga. Ya, tidak dipatuhi saja anak-anak lari-lari maki-maki di masjid. Oh biarlah anak-anak lari-lari maki-maki di masjid. Tidak boleh, itu konsepnya lupa. Ditakdik anak-anak itu siapa yang akan mentakdik? Orang tuanya. Sebenarnya kan tujuan pemerintah membuat program untuk anak-anak, program Ramadan, ya dia catatan Ramadan supaya anak-anakku hadirnya kamu saji. Kalau anak-anak hadir kamu saji, asumsinya orang tuanya pun mendampingi kamu saji. Begini nyatunya yang terjadi anak-anak kamu saji, orang tuanya enggak kamu saji. Kini kalau anak-anak yang tidak didampingi orang tua ini ribut di musaji,
Baca doanya. Si anak akan menstabilkan anak-anak, mengkondisikan anak-anak. Orang tuanya nak ada, tapi orang tua yang lain. Ya, orang tua yang lain yang akan mengkondisikan anak-anak ini. Dan kita memang harus Pak, harus ya anak-anak sabui kalau suruh diam, suruh diam, jangan diam saja. Ya Pak, walaupun anak konyo alun dewasa belum balik, tapi nyolah barakah, usia mumayyiz, sampaikan dan main-main yo, fokus sholat. Ini muka kalau kurang ini. Ya, zaman kini itu semua perlu di musajinya main judi. Main judinya main Hicks, domino, main poker. Di mana main? Dia temu saja. Main judi ini kan tinggal pati-pati saja. Ya, siapa yang akan menegur yang sabuku itu? Siapa yang akan menegur? Ya harus orang tua menegur. Kalau di Minang itu banyak yang akan menegur itu banyak. Ini mama pun ada kewajiban menegur keponakan. Takut ini ya. Kalau dulu ya, orang Minang dulu dilihat dengan sudut mata saja tahu kalau salah. Itu dulu. Ya manusia itu paham kiai. Manusia paham bahasa kiasan. Nanda paham bahasa kiai itu kok kabau. Maka jo kabau awak pakai perlu bahasa kabau. Kabau ko bahasa, kabau ko tidak cuy perlu paham. Ada kalanya manusia paham kiai, bacanya distali saja jo sulit mato pahamnya kalau salah. Tapi kalau tidak pahamnya dengan bahasa manusia pakai bahasa kabau deh. Bahasa kabau itu gila cuy perlu jalan. Anak-anak bahasa kita kan tuh anak-anak aku paham. Kalau sudut pandangnya masih sudut pandang kabau mencari dunia, ayo. Lah cuy sedikit boleh jalan. Enggak kejam awak Ustaz, kejam tuh kalau jajak-jajak biru-biru nyoba darah-darah itu kejam. Ya, memukul itu bukan untuk menyakiti anak, memukul itu sekedar untuk memberitahu kepada anak bahwa dia salah. Bahkan guru-guru kita sampaikan memukul itu pakai apa? Pakai kayu siwak pendek. Ya, itu anak salah misalkan. Baraja anak konsentrasi misalkan. Kawan membaca nak menyimak misalkan ditanya di gurunya sampai kemana kawan tadi membaca. Hanya tidak tahu baca caranya tangan. Itu saja. Sekedar tahu anak salah. Supaya tidak terjadi mereka. Ya, antalidal amatu rabbataha. Orang tua menjadi budak, anaknya menjadi tuan. Ini orang tua takut pada anak. Ya, sebab kemat Pak. Orang tua takut pada anak. Batanyo ke anak lain solat sehari ko atau tidak takut. Ya, melarang anak lah tu main HP takut. Ya, boleh coba takut. Ya kita yang memberi fasilitas kepada anak, maka jangan sampai fasilitas-fasilitas tadi malah dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Orang tua sibuk, ya betul orang tua sibuk, tapi bukan berarti kewajiban terhadap anak itu lepas saja begitu. Tidak. Kewajiban kepada anak tetap. Kalau tidak bisa mendidik anak, ya sabar anak. Kalau tidak bisa mendidik istri, tidak sabar ini. Kalau tidak bisa memelihara burung murai, tidak sabar melihara burung murai. Ya, kalau tidak bisa memelihara unta, tidak sabar tuh. Nikah itu tanggung jawab, punya anak itu juga tanggung jawab. Jangan dianggap ini nikmat. Ya, setiap nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, banyak anak durhaka. Ini dia asyrat as-saah, menjadi syarat terjadinya kiamat. Itu yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, yang penting di rumah sebutkan posisi kita dan posisi anak. Ya, anak itu budak, orang tua itu tuan. Anak itu budak, orang tua itu adalah tuan. Anak bisa apa-apa itu karena semua fasilitas dari orang tua, maka anak harus paham posisi. Harus paham anak-anak posisinya di rumah. Orang tua juga harus paham posisinya di rumah. Istilah bahasa Inggrisnya show him who is the boss. Ya, anak-anak harus tahu siapa yang jadi bos di rumah. Siapa bosnya di rumah? Kepala keluarga, bapak. Ya. Nah, kemudian apa lagi tanda kiamat disebutkan oleh Nabi SAW? Wa antaral hufatal urata li'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Jadi ini salah satu asyratus sa'ah.
dan bahwa engkau melihat orang yang tidak pakai alas kaki, orang yang tidak pakai baju, maksudnya bajunya compang-camping, bajunya cabik-cabik, orang yang tidak pakai alas kaki, saking miskinnya, ya baju kurang, alas kaki tidak ada. Kemudian al-alah, kemudian orang-orang yang memang miskin, ri'a asyai, yang kerjanya tadinya cuma menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Gua agak ngedi ya. Orang-orang yang tadinya cuma menggembala kambing sekarang sudah berlomba-lomba membuat bangunan tinggi. Ya. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar Haytami katakan ini maksudnya adalah dunia terbalik. Orang yang sebelumnya miskin sekarang menjadi kaya. Orang yang sebelumnya kaya sekarang menjadi orang miskin. Ya, aslinya ini orang-orang miskin dulu di zaman Nabi SAW, sekarang dia menjadi orang kaya. Ada pula beliau sampaikan, orang-orang yang meninggi-ninggikan bangunan ini maksudnya adalah pemimpin. Maksudnya apa? Al-alah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak punya ilmu menjadi pemimpin. Nah, itu salah satu bentuk takwilan. Ketika orang tidak punya ilmu diangkat menjadi pemimpin, mereka yang kemudian berlomba-lomba membangun peradaban. Nah, ini adalah salah satu tanda kiamat. Tapi ada pula yang melakukan pengkajian terhadap fenomena yang ada sekarang. Yang dimaksud oleh Nabi penggembala, tidak pakai alas kaki, kemudian juga bajunya seadanya saja. Itu siapa? Nah, kalau kita tengok sejarah, ya penggembala itu bisa jadi adalah orang-orang Arab sekarang. Orang-orang Arab sekarang, mereka itulah penggembala dulu. Bahkan Nabi SAW juga penggembala dahulu. Bagaimana orang-orang Arab sekarang? Orang-orang Arab yang dahulu miskin, yang dahulu cuma bertahan hidup dengan susu dan kurma saja, yang bahkan orang Romawi dan orang-orang Persia tidak tertarik menjajah. Ya, Romawi di sekolah barat, Persia di sekolah timur. Kedua-duanya negeri ini sering berperang memperebutkan tanah jajahan, padahal Arab ada di tengah-tengah. Tapi kedua-duanya tidak tertarik untuk menjajah Arab. Kenapa kedua-duanya tidak tertarik untuk menjajah Arab? Miskin. Tidak ada yang bisa diharapkan dari Jazirah Arab tuh. Makanya di Arab ketika itu dipakai dua mata uang. Mata uang Persia dipakai dinar, mata uang dirham, mata uang Romawi juga dipakai dinar. Dirham itu mata uang Persia, dinar itu mata uang Romawi, dipakai dua-duanya. Kenapa? Karena secara geografis posisinya terletak di tengah. Tapi dua negara ini tidak berniat untuk menjajah Arab, menguasai Arab. Karena itu karena miskin. Nah, ini orang-orang miskin dahulu. Tapi kalau sekarang ditanya negeri Islam mana yang kaya, pasti kita sepakat. Wah, orang-orang di Jazirah Arab, orang Oman, orang Kuwait, orang Saudi, orang Emirat. Bagaimana orang-orang itu sekarang? Memang kejadiannya seperti itu. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka lomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Kalau dahulu pergi kita ke Makkah, landmarknya itu ya Ka'bah. Orang bafoto ya Ka'bah. Orang tahu awak latih di Makkah tidak, dan dicari itu menara Masjidil Haram. Tapi kalau zaman kini yang menjadi landmark daerah Makkah itu apa? Zam-zam tahu. Zam-zam tahu. Nah, orang Islam Bapak ya, orang Islam harus beraja kepada orang-orang Perancis. Kalau Bapak Ibu pergi ke Perancis, pergi ke Paris, Bapak tuh di Menara Eiffel, kita tidak akan lihat ada bangunan lain di sekeliling Menara Eiffel. Kalau kita pergi ke Monas, Bapak tuh di Monas, ayo sabana jo Monas saja kita akan Bapak tuh. Memang dilarang oleh pemerintahnya bangunan di sekeliling Menara Eiffel yang lebih tinggi daripada Eiffel, tidak boleh. Dilarang di sekeliling Monas membangun bangunan yang lebih tinggi daripada Monas, supaya ini menjadi apa? Landmark. Tandu tanah, itulah bangunan yang paling wah di tanah tersebut. Tapi kalau di Makkah, lantaran ini. Kalau ibu bapak cari foto Ka'bah lama, sekalian Masjidil Haram itu ya bukit-bukit saja. Ya, pemukiman agak jauh sedikit dibuat.
Kenapa seperti itu? Ya, untuk menghargai bangunan masjid. Jangan sampai rasa takjub kita lebih tanganmu pulau ke Makkah ketika mencari Zam-Zam Tower daripada mencari Ka'bah. Ka'bah peta saja, Zam-Zam Tower luar biasa tingginya. Sawananya meninggi-ninggikan bangunan itu apa tuh? Sawana itu kan proyek nafsu saja. Ya, proyek nafsu saja. Negara-negara Arab ini itu kalau jadi negara kapitalis. Pergi bapak ibu ke Arab Saudi. Kini ko dulu utusan Arab Saudi ikut Miss Universe. Itu nanya hutang. Ikut Miss Universe. Ke Batam ada pula konser di Jeddah. Di Riyadh, Arab Saudi. Sekarang diundang artis Amerika si Pitbull, diundang artis rap dari Amerika Pitbull konser di Arab Saudi. Ya, kenapa? Karena memang negaranya bukan negara negara Islam, mana kapitalis liberal. Bahkan kalau dicuki itu dia teh Zam-Zam Tower itu bentuk tanduk setan ni cik Rami. Ya, apa ibu cari ya teh Zam-Zam Tower itu untuk tanduk Rocky. Ya, tak ada cik orang buka koko ya pembukaan fitnah Dajjal Allah alam. Tapi ada orang mengaitkan seperti itu ya. Dia teh Zam-Zam Tower itu bentuk tanduk setan. Kemudian lambang polisi Saudi itu mata satu. Coba cari lambang polisi Arab Saudi. Ya, logo polisi Arab Saudi. Apakah itu tanda-tanda kiamat? Wallahu a'lam, bisa jadi. Karena memang hadis juga nyatakan nanti Dajjal akan berkeliling dunia mencari pengikut, tapi Dajjal tak akan bisa masuk kota Makkah. Walaupun Dajjal tak bisa masuk kota Makkah, apa yang dilakukan Dajjal? Digoncang-goncangkan di pinggir kota Makkah, kemudian pengikut Dajjal akan keluar sendiri dari Makkah tadi. Berarti itu kan tanah di Makkah, ada tuh ikut. Ya, tanahnya memang suci, orang-orang yang hidup di situ belum tentu. Ya, tatawaluna fil bunyan. Itu di Makkah. Belum lagi di Emirat. Oh, bahaya boleh. Ya, Emirat lebih berbahaya lagi. Tahun 2016 heboh. Kenapa heboh? Emirat bukanlah mampu Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia. Kemudian mereka memang punya rencana ke depan menjadikan Emirat sebagai tujuan wisata internasional. Nyo paham loh, nyo Santiang loh Emirat. Santiangnya di mana? Nyo paham kalau minyak kok tak tahu ada apa? Minyak kok pasti ada kalanya nanti akan habis. Karena minyak ini akan habis, bagaimana? Karena minyak akan habis, mereka harus mencari pemasukan lain selain minyak. Apa pemasukan lain selain minyak? Mereka ingin menjadikan negara mereka sebagai destinasi wisata internasional. Kalau menjadi destinasi wisata bagaimana? Harus ramah kepada semua wisatawan, kepada semua agama. Sehingga 2016 dulu mereka berencana untuk membuat patung Buddha terbesar di dunia. Itu boleh bola. Membuat patung Buddha terbesar di dunia. Kenapa? Karena memang wisatawan terbesar di seluruh dunia itu wisatawan Cina. Penduduknya kan banyak Cina, wisatawannya banyak, belum agamanya banyak apa? Buddha. Karena agamanya banyak Buddha, bagaimana? Dibuat tempat peribadatan orang Buddha di situ, dibuat patungnya di situ. Orang Nabi dahulu menghilangkan berhala dari Jazirah Arab, kalian malah sekarang ingin membuat kembali berhala di Jazirah Arab. Orang tidak jadi dibangun, tidak jadi dibangun. Yatatawaluna fil bunyan. Dan kalau mau kita cari juga dari ilmu sarafnya, yatatawalu, yatatawalu itu musyarakah. Musyarakah itu maksudnya apa? Saling. Maka saling di situ apa ya? Berlomba-lomba, berlomba-lomba meninggi-tinggikan bangunan. Ada bangunan orang lebih tinggi, di duitnya lebih tinggi. Aku kasihnya kok hedon, cari dunia aja. Meninggi-tinggikan bangunan saja otak orang, bukan membina kualitas umat. Ini mohon maaf, masjid juga seperti itu sekarang. Orang berlomba-lomba mempercantik masjid, tapi lupa untuk membangun siapa yang akan meramaikan masjid. Ya, masjidnya sudah bagus dibangun, tapi nan kamaisi tak ada. Kenapa tak ada nan kamaisi? Ya, sebab kita tidak punya perencanaan bagaimana caranya agar masjid ini ramai. Ada
sahabat kami juga, senior kami, Ustadz Amal Khairat. Ustadz Amal Khairat pun diumum. Nah, itu ada program supaya musaji kurami di anak-anak. Baca rohnya, hadiah hadiah. Anak-anak itu caranya dia hadiah supaya rami ke masjid. Itu kan cara-cara kini barangkali yang cocok untuk anak-anak kini, dan ini juga harus kita pikirkan. Anak-anak dulu ramai ke masjid, kenapa? Karena takut dengan rotan. Anak-anak sekarang tidak paham bahasa rotan, tapi mereka tetap paham bahasa hadiah. Ada di masjid dibuat program seperti itu, dibuat absen sholat anak-anak. Kemudian selama 1 tahun, siapa anak-anak yang paling rajin ke masjid dapat sepeda, aku contoh. Diumumkan sepeda aku pas pagi rayu menjelang sholat rayu. Enggak, anak yang meramaikan masjid terbaik di Musaji Taqwa jatuh kepada Ananda Pulan, anak dari Bapak Pulan dan Ibu Pulan. Anaknya dapat sepeda, orang lainnya bangga belum. Ya, si anak nama membeli sepeda itu dia. Ya, hanya sedekah awak tu enggak. Ya, kadang musaji marmarnya raja, marmar tu lah. Ini orang enggak pakai keramik, ini orang pakai granit. Ya, itu PBT. Kalau akan diperbagus masjid, perbaguslah. Tapi jangan juga kita lupakan ya, masjid bagus, penghuninya juga mesti bagus. Maka program-program imarah, program-program pemberdayaan masjid juga mesti dipikirkan. Untuk orang kapitalis, ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan, itu kapitalis. Ya, hanya ingin menampakkan aspek lahirnya saja, tapi aspek batinnya tidak nampak. Hati-hati. Ya. Penyakit awak ini kau apa? Kapitalisme, mengajar dunia saja. Tu baca caranya oleh Ustaz. Caranya tadi bersiap menghadapi kiamat, walaupun kiamat itu adalah kiamat kecil. Kiamat kecil itu apa? Mati. Semua kita akan mati. Pertanyaannya apa? Siap tak mati? Kalau siap mati kapan saja? Kalau siap-siap. Ya, kalau ulama-ulama dulu supaya mengenal mati banyak ya. Kalau yang diajarkan Nabi SAW kan ziarah kubur. Alaikum bi ziyaratil quburi fa innaha tudzakirukumul maut. Hendaklah kalian ziarah kubur, karena ziarah kubur itu dapat membuat kalian ingat kematian. Kalau Imam Syafi'i itu kemana-mana bawa tongkat. Padahal beliau masih kuat berjalan. Kemana-mana beliau bawa tongkat. Ditanya oleh murid beliau, kenapa engkau bawa tongkat kemana-mana? Ya, sebenarnya kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi pakai tongkat. Semua Nabi punya tongkat. Semua Nabi pakai tongkat. Karena itu adalah simbol pendidikan. Simbol pendidikan adalah tongkat. Simbol peperangan adalah senjata perang. Makanya khatib disunahkan memecik tungkek. Khatib disunahkan ketika khutbah memegang tongkat, karena tongkat adalah simbol pendidikan. Nah, sekarang Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau kemana-mana pakai tongkat? Apa jawab Imam Syafi'i? Supaya aku ingat bahwa aku musafir. Maksudnya dunia ini sementara. Dunia ini cuma sementara, maka beliau kemana-mana pakai tongkat walaupun kuat berjalan, agar beliau ingat bahwa beliau cuma sementara di dunia. Berarti untuk ingat kematian. Ada lagi beberapa syekh di Al-Azhar, baca lihat foto-foto lamonyo bapak ibu, harus sorobannya padang soroban, seorang cimangku gitu. Ya, tulang tanya-tanya, "Bang, kok gatangna soroban?" Kironya sorobannya itu adalah kain kafan. Kain kafan. Dari baginya kain kafan lamu besok ke meninggal itu nanti konya ini dipakainya kain kafan kok dililinya ke kapal. Dan itu juga di Turki sempatnya dijadikan sebagai pakaian resmi hakim, pakaian resmi qadhi. Hakim itu dipakai kain kafan ke kepalanya sebagai soroban. Tujuannya apa? Ketikonya sedang berqadha, ketikonya sedang di pengadilan, takananya kok. Ya, takana mati. Tak takana piti nan kado kini saja. Tak takana hadiah nan kado kini saja. Diingat mati. Nah, maka apapun yang kita lakukan, ya bisa jadi bapak bagi kain kafan je simpan di lemari, ya, setiap pagi sebelum keluar rumah celik-celik kain kafan boleh jadi kini aku dipakai. Ya, bisa jadi. Ya, atau ada juga dulu ini ya kawan aku di KP Panji itu. Beliau menggali sulang tanah. Ya, jadi di tanah pekuburan kaum itu digalinya tanah sulang untuk arunya, untuk kubu ambus. Batu boleh tak kena.
Kalau misalkan ado masuk-masuknya turun iman, baiknya ke lubang di bisu mau kalau risiko. Ya, itu untuk memotivasi kita agar tidak melakukan perbuatan dosa. Untuk zikrul maut, mengingat-ingat kematian. Mengingat kematian. Manusia aku habis, sesantiang-santiang manusia habis. Sehebat-hebat manusia habis, sehebat-hebat Fir'aun mati. Ya, tidak ada yang akan selamat dari saat kiamat. Walaupun itu kiamat yang akan mendatangi kita semua. Nah, itu tentang hadis pertama. Baru kemudian di penutup Nabi SAW tanya kepada Umar, apakah engkau tahu siapa yang datang tadi? Atadri man Israil? Dijawab oleh Umar bin Khattab juga seperti itu. Tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW katakan, hada Jibril, ialah Jibril. Jibril ini bahasanya bahasa Suryani. Bahasa Suryani dulu dipakai di daerah Syam. Bahasa Suryani, Jibril. Makanya karena bukan bahasa Arab, kita akan temukan dalam bahasa Arab juga penyebutan Jibril ini berbeda-beda. Ada yang menyebut Jibril, ada yang menyebut Jabrail. Karena memang bahasanya bahasa serapan. Bahasanya bahasa serapan. Ya, dan memang umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW juga mengimani adanya malaikat. Orang Nasrani mengimani adanya Jibril, orang Yahudi juga mengimani adanya Jibril. Ya, karena memang agamanya agama samawi. Agamanya adalah agama samawi. Tapi yang kita imani tentang malaikat boleh jadi berbeda dengan apa yang diimani oleh orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Walaupun kesamaan namanya masih ada. Dan Jibril ini bahasa Suryani kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya Abdullah. Abdullah. Itu kata Imam Ibnu Hajar Haytami. Artinya Abdullah. Boleh kasih nama anak Jibril, Ustaz? Silakan. Tafadhol. Boleh. Kasih nama anak Mikail? Boleh juga. Kasih nama anak Malik, Ustaz? Ya boleh, tapi jangan Malik penyegun aku ya. Malik itu nisbat kepada Imam Malik saja. Ya. Kalau Zabaniyah, Ustaz? Ya Zabaniyah. Nama dia dulu Ustaz. Ya, nama anak kasih nama-nama yang baik. Ya. Kadang-kadang perlu juga dipikirkan ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Nama yang baik untuk anak. Ustaz, agiah nama anak dari Al-Quran. Boleh. Tuan nama anak wal takun saja. Kok wal takun saja? Ya bukan wal takun nama anak. Cari ya, ya Amir bil Ma'ruf. Itu baru nama anak. Beda wal takun ya bang dia. Kan ayat Al-Quran tu Ustaz. Iyo ayat Quran. Dalam Al-Quran ada 20 adu enak. Adu mubin. Siapa nama anak? Adu mubin Ustaz. Nama dia nama anak. Nama-nama yang baik. Ya. Nama-nama yang baik. Nah, kita tutup kaji dengan pembahasan zakat fitrah. Sebelum dalam kita membahas tentang zakat fitrah, ada satu hal yang perlu kita tekankan. Hadis Nabi SAW. Ini dinukil juga oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Suatu ketika Sayyidina Hasan, cucu Nabi SAW radhiyallahu anhu, masih kecil, beliau pergi ke tempat penampungan zakat. Penampungan zakat itu apa? Kita katakan kemarin zakat fitrah itu berupa gandum, korma, kismis, dan juga keju. Pergi beliau ke tempat penyimpanan zakat, beliau ambil satu korma, beliau makan. Nampak dek Nabi SAW. Ini bapak-bapak ibu-ibu ya, kalau kita mau bahas betul, Ali bin Abi Thalib ini miskin. Ali bin Abi Thalib ini miskin. Ya, Nabi SAW bahkan kadang-kadang pergi ke rumah Siti Fatimah dan tidak mendapati makanan. Ali bin Abi Thalib juga tidak ada. Ali bin Abi Thalib pergi bekerja, menyawak semua orang Yahudi. Ya, memang miskin beliau. Nah, sekarang Hasan, anak dari Ali bin Abi Thalib, di gudang beras, gudang bareh, gudang kurma, diambilnya zakat ulang kurma zakat. Rupanya aku kurma diambilnya dimakannya dek Sayyidina Hasan. Nampak dek Nabi SAW langsung dicuki aja Nabi. Apa kata Nabi SAW? Terjemahnya, iko daki-daki ratu orang makan. Daki-daki ratu orang malah engkau makan.
Maksud daki-daki itu Pak. Zakat itu kan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu dikeluarkan tujuannya untuk menyucikan harta. Ya Bu ya. Zakat dikeluarkan untuk menyucikan harta. Berarti zakat itu atau bersih atau kumuh? Oke dulu. Kok bitibu atau sosok dikeluarkan zakat? Gara-gara zakat dikeluarkan, uang ini menjadi bersih. Kini nang keluar atau bersih atau kumuh? Nyo tak haram leo, awak mengecek tak haram tapi nyo kumuh. Makanya Nabi menyebut tadi bukan najis tapi daki harta. Bang kau awak sebutkan riwayat itu supaya jangan bakaja-kaja mana awak keperlu zakat. Jangan bakaja-kaja mana bapak-bapak ibu-ibu keperlu zakat. Awak jadi amil misalkan uangku harus dapat bagian dari zakat. Mana awak berzakat untuk daki harta? Atau awak mungkin dua apa ala dapat zakat sekian ala cukup untuk hari raya minta perlu tambah-tambah balik. Mana awak bakaja-kaja mana untuk daki harta? Yo halal Ustaz. Yo memang halal. Tak perlu kita nafikan zakat itu halal memang. Ya. Coba lihat Nabi SAW. Nabi SAW ketika datang Salman Al-Farisi menemui Nabi SAW, Salman Al-Farisi masih memuji. Kau memang Nabi atau tidak? Baca nama ujinya, cek Salman Al-Farisi. Kau sedekah dari aku, tidak diterima oleh Nabi. Nabi tidak menerima sedekah. Tapi ketika Salman katakan, iko hadiah dari aku, baru Nabi terima. Yang ada bedanya Pak. Ya, ada sedekah, ada zakat, ada hadiah. Nah hadiah aku yuk penghargaan ambil. Nah sedekah aku Pak, sedekah aku tarimo kalau awak memang membutuhkan. Ya, bukan untuk memperkaya diri. Tidak akan jadi kayu. Kenapa? Karena aslinya ini adalah untuk tathir, untuk menyucikan harta yang banyak, disucikan dengan zakat yang keluar. Kalau punya pola pikir serupa itu, sebenarnya masalah selanjutnya tidak jadi problem ya, tidak jadi masalah. Makanya pada masa khalifah setelah Nabi SAW, amil zakat itu tidak dapat bagian lagi, tapi digaji dari pemerintah. Amil zakat digaji oleh pemerintah. Kalau amil zakat sudah digaji dari pemerintah, bagaimana? Maka mereka tidak lagi dapat zakat. Siapa lagi? Tentara. Pada masa Umar bin Khattab, tentara itu sudah profesional, sudah digaji oleh khalifah. Maka ketika tentara sudah digaji secara profesional oleh khalifah, maka mereka tidak masuk lagi asnaf yang 8. Fisabilillah. Ya. Kemudian pada masa khalifah juga sudah ada sabil. Sabil itu namanya tempat peristirahatan bagi para musafir. Di setiap gerbang kota ada sabil, tempat minum, tempat makan segala macam. Maka ketika itu sudah diadakan oleh pemerintah, maka ibnu sabil, ya orang-orang musafir tidak lagi dapat zakat. Nah, itu ujung-ujungnya Pak. Ujung-ujungnya nama dapat zakat itu ya orang-orang fakir, orang-orang miskin saja. Ujung-ujungnya. Karena orang-orang fakir miskin ini memang tidak ada lagi solusi yang lain selain daripada zakat. Ya, itu dulu. Maka jangan bakaja-kaja untuk zakat. Nah, kini kalau zakat sudah dikumpulkan, bagikan bagaimana? Nah, ibu agak baik ya, tugas orang yang mengumpulkan zakat. Zakat tidak harus dengan akad. Kalau dibayar langsung kepada orang miskin, boleh langsung diberikan zakat. Terima dari ambo dan keluarga, itu sah. Ya, itu sah. Boleh langsung. Kemudian zakat juga kalau mau dibaca doanya silahkan. Ada beberapa versi doa. Kalau doa aku silahkan. Fadail amal ya. Doa ketika membayar zakat itu fadilah amal. Tapi inti daripada doa itu, kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau bayar zakat, sampaikan saja, ya Allah, sucikan diri kami, ya sucikan diri kami melalui zakat. Contoh. Dan itu memang fadilah atau tujuan pembayaran zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sucikan diri kami, sucikan harta kami melalui zakat yang kami bayarkan ini. Nah, itu kalau akan memakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab versinya banyak. Kemudian untuk panitia berbeda dengan amil. Panitia zakat itu bukan amil zakat. Panitia zakat bukan amil zakat. Maka panitia tidak dapat jatah amil zakat.
panitia tidak dapat jatah amil zakat. Itu baca caranya Ustaz. Panitia, kalau panitianya miskin maka panitia dapat zakat sebagai orang miskin. Kalau panitianya miskin maka panitia dapat zakat sebagai orang miskin. Kalau panitianya kaya dia tidak dapat. Kenapa? Karena dia adalah panitia bukan amil. Apa beda panitia dengan amil? Amil zakat ditunjuk resmi oleh pemerintah, ulil amri. Ya, yang dikatakan Islam tidak mementingkan adanya ulil amri. Penting adanya ulil amri, penting adanya pemerintah. Kalau di dalam konteks negara kita maka amil zakat itu satu badan amil zakat, yang kedua LAZ, lembaga amil zakat, yang ketiga UPZ. Maka kalau misalkan panitia masjid ingin dapat jatah amil zakat, tinggal melapor saja kepada Basnas Kota Pekubuah. Pak, kami dari Masjid At-Taqwa ingin membentuk unit pengumpul zakat UPZ di Masjid Taqwa. Tolong keluarkan SK. Kecewa misal. Ketua Basnas Kota Pekubuah sebelum kau Ustadz Andi Sofyan. Kalau kini Pak Edi ya. Pak Edi ya. Ini Pak Edi Kusmana. WA beliau, Pak, kami dari Masjid Taqwa ingin membentuk UPZ. Nah, kalaulah UPZ berarti amil zakat. Kalaulah amil zakat, boleh dapat jatah amil zakat. Bara jatah amil zakat, 1/8 Ustaz, indah. Aku kesalahan konsep pula. Ketika amil zakat dipotongnya saja langsung 1/8. Dapat 800 kilo berarti amil zakat 1 kilo. Enggak begitu caranya. Amil zakat itu dapat ujratul mithil, dapat upah standar. Misalkan dia bekerja selama 5 hari. Kalau 5 hari berapa gajinya kira-kira? Gaji sehari berapa kira-kira, Pak? 150, enggak ya? Kalau kali 5 7 toh ya, 7,5. Nah, 7,5 252. Kalau 3 hari karajonya hampir 52. Itu caranya. Enggak langsung saja. Ya, dia pakai persentase, enggak pakai persentase. Tapi memakai ujratul mithil. Ujratul mithil itu apa namanya itu? UMR. UMR 2,5 juta Ustaz. Itu kalau sebulan. Ya, kerja 3 hari, 4 hari ya. Tapi memang baik sebenarnya kerja amil zakat itu berat. Apa bedanya basis dengan lazis? Bas itu lebih tinggi. Bas itu lebih. Kalau las itu di bawahnya cek UPZ. Ya aku Sama saja nyumpah zakat yo. Ya, Cuma basis itu lebih tinggi basis. Bas nyobas sebenarnya is di bawah itu infak sedekah. Hanya zakatnya perlu ya bas badan amil zakat. Kalau las lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat yang resmi di Indonesia itu 2. 1 lazismu, 2 lazisnu. Lazismu cek, nu cek. Abedamu jenu yo cek MU cek Muhammadiyah. NU. Ya, dan Manchester United lo MU itu Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Cek Nahdlatul Ulama. Tambah UPZ. Kalau UPZ banyak. Kalau UPZ itu banyak. Unit pengumpul zakat, bahkan masjid bisa membuat UPZ. Jadi caranya supaya amil zakat ini diakui bagaimana? Mesti ada izin dari dari ulil amri. Kalau tidak ada izin dari ulil amri, itu namanya wakil zakat, panitia zakat. Wakil nggak berhak dapat bagian amil zakat. Ya, itu baca caranya Ustaz. Wakil itu kan pandai juga ada. Caranya sama aja kurban. Baca caranya sama aja kurban. Misalkan harga Jawi kan hampir balik juta. Contoh, harga Jawi hampir balik juta. Panitia panek karajo. Panitia 50 dapat piti panek. Baca caranya dilabihan. Jadi kalau harga Jawi hampir balik juta, maka iuran kurban 2.200.000. Ya, berarti setiap Jawi itu ada berapa piti? 1 juta hampir 1 juta hampir 1 untuk panitia. Itu contoh. Zakat pun seperti itu. Kewajiban zakat kemarin kita katakan 2,5 kilo. 2,5 kilo kok pitinya berapa? 10.000 tergantung balik sebenarnya Bu ya. Kini cek panitia ibu ingin bare nama Bu, bare rancak sampai 10 kilo. Kini ibu dia membayar melalui panitia
panitia butuh operasional lapihan bayarnya ibu yo sampai 25.000, 5.000 dia pakai. Nah sampai 20.000 harus sampai kepada fakir miskin. Nah 5.000 beda. Nah 5.000 kau lawat sabik-sabik dari awal untuk operasional tu boleh. Nah sama di perubahan tadi. Tukang jagal panitia tak boleh dapat lagi yang sebagai upah. Caranya pak dilabihan iuran. Nah kelebihan iuran boleh nanti dipakai untuk operasional. Nah, zakat juga seperti itu. Nah jadi pokoknya hati-hati dengan PT zakat dan jangan terlalu ambisius untuk dapat zakat. Ibu-ibu, anda awak miskin tapi lagi cukui kebutuhan untuk hari raya, kiranya awak tidak dapat zakat, jangan ibu perlu hati. Batu, iya, kana-kana saja tadi. Zakat ini walaupun halal, hakikatnya dia adalah daki-daki ratu. Daki-daki ratu. Ya, cakap, aduh orang di Jawa bagi-bagi amplop isinya entah 30 entah 50 mati. Ya, baku mati. Yuk, orang kayu pun langsung membagi di rumahnya orang mantri, orang bersaat-dasaan, banyak pingsan segala macam. Nah, dan itu sebenarnya tujuan adanya ambil zakat. Tujuan ada ambil zakat apa? Yang pertama agar orang kaya tidak merasa sombong ketika membayar zakat. Di orang kaya bayar melalui ambilnya tidak sombong kan? Ambil apa binti dia lah, tidak bisa. Ya, ambo tak miskin loh pak, ambil zakat. Ambo cuma sekedar menyalurkan. Tujuan lain apa? Supaya orang miskin tak merasa rendah diri ketika menerima zakat. Ya, kan ya, kan ambil. Ya pak bagi zakat, udah nih pak, jangan sombong loh pak, bagi kembali. Ya, itu tujuan membayar melalui ambil zakat. Yang menutup potensi dosa-dosa batin, dosa sombong ataupun dosa tadallul. Ini dua boleh boleh. Takabur tak boleh, merasa tinggi. Tadallul menghina-hinakan diri di hadapan manusia juga tak boleh. Ya, posisikan saja sesuai dengan tempatnya. Salah satu caranya bagaimana bayar zakat melalui amil zakat. Kalau pada dia langsung bahasa boleh. Ustaz, ambillah bayar melalui amil zakat. Kiranya datang puluh orang miskin ke rumah ambo, boleh ada GPT pun dia. Lalu salahnya ada GPT. Ya, tidak ada batas maksimal. Itu yang kita katakan kemarin. Batas minimal per orang 2,5 kilo. Batas maksimal tidak ada. Ya, berkali-kali orang miskin datang ke rumah, berkali-kali pula kita kasih zakat, tidak jadi soal. Yang zakat yang mana? Yang zakat yang pertama. Yang selebihnya apa? Yang selebihnya jadi sedekah. Sedekah tetap apa halu? Tetap apa halu. Ya, wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum. Iman di situ takwilnya adalah amal. Amal apapun yang kita lakukan walaupun kecil tidak akan disia-siakan oleh Allah. Yang penting ikhlas. Nah, itu nan ikhlas itu nan kaji fikih kalbu. Ya, wak magia itu harus betul ikhlas. Ikhlas itu perlu diiringkan dengan amal zahir. Amal zahir ada, amal batin ada. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu. Iya pak. Batas miskin. Ayo, aku ya. Batas miskin berbeda zaman kini juga zaman dulu. Apa bedanya? Orang miskin itu kan kalau dalam term fikih artinya orang yang pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran tapi bisa dicukui-cukuian. Contohnya para lu 10-an. Nah ini dapat 9. Ya, nyo dapat pengeluarannya harusnya 10, tapi yang bisa dia cari cuma 9. 9 itu bisa dicukui-cukuian? Bisa. Kalau orang fakir, nyo para lu nyo 10-an, pemasukannya 3. Aku tidak bisa, aku fakir. Maka kalau dalam konteks kekinian, orang miskin itu apa? Orang yang standar hidupnya tidak layak. Nyoba enggak, tapi tidak layak. Contoh, ya, atau nyoba sepeda, lo kama-kama. Ustaz orang bersepeda, ini sepedanya mahal pada onda. Iya nak sepeda itu dulu. Ya, memang orang dulu orang enggak sepeda, kamu ya cari sepeda, rancak sepeda apa pak? Ayo, kamu nak dulunya orang gonya lo. Langsung saja sebutnya, kok ada go dua onda Ustaz? Bilo siapa nyoba? Ya, sepeda memang susahnya, maka itu namanya orang fakir. Contohnya kalau zaman ini pak, orang masih menyewa rumah. Contoh, ya rumahnya masih menyewa. Masuk orang miskin, beliau, seorang miskin. Ya tapi tetap awak cari-cari ya bapak-bapak ibu, ya banyak perlu orang kini tidak tahu diri. Tak tahu diri itu pak, ya dia zakat malah dipakai kan lain tak yang kita sabui petang. Ya, cari-cari orang ko, agama kali bayar. Bapak itu kalau kamu menolong orang miskin, bagaimana? Kalau kamu menolong orang miskin, lebih ancak langsung barangnya gini,
zaman ini, zaman tipu-tipu. Contoh, ada orang datang ke rumah awak, anak ambo ulun bayi uang sekolah, minta rekening sekolah. Yuk, tak rekening uang sekolah. Ya, orang gaya ambo ulun bayi pergi rumah sakit, minta nomor rumah sakit. Ya, aduh kawan ambo di RJ itu yang aja datang orang minta sedekah ke sekolahnya, kiranya sudah tuh nampaknya main slot di lampau. Ya, rasanya minta sedekah. Kok main slot? Ya kan walaupun awak mandi tadi ikhlas deh nampak nanti itu nggak jadi ikhlas. Atau orang fakir miskin ya. Orang fakir miskin, orang miskin zaman sekarang ini bisa dikatakan orang yang taraf hidupnya tidak layak untuk ukuran zaman kini. Jangan pakai ukuran zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab beliau masih pakai baju dengan tambalan-tambalan. Aduh perlu bertumbuk-tumbuk baju beliau. Nah, kalau zaman sekarang jangan pakai standar itu. Ya, dan memang zaman Covid itu membuat banyak orang yang tampaknya zahirnya kayu tapi aslinya miskin. Bisa jadi. Ya, karena ada perubahan demografi. Yuk, silakan. Baik. Ya, utama baik. Bukan lebih utama ya, harus baik. Tapi boleh aja pikir harus baik, tapi boleh aja pikir caranya yang kita sampaikan pertama. Ya. Cara bayar zakat fitrah dengan beras kemarin sudah kita sebutkan. Dengan uang kemarin sudah kita sebutkan. Gimana caranya? Bayar dengan uang, sampaikan pada orang miskin, ini uang untuk membeli makanan sebagai zakat fitrah saya. Itu satu. Cara kedua, pergi ke rumah orang miskin, aduh balik di situ lagi, aku balik itu kemari, ambo balik itu, GPT. Ambil balik, aku balik itu zakat fitrah aku. Ya. Sebenarnya cara gampang tuh Pak. Kalau nanambo pribadi amalkan aja saja balik kasaran. Ambo bawa balik dari rumah. Contoh ambo keluarga tiga, ya ambo istri anak. Berarti kan 7,5 kilo ya. 7,5 kilo. Ambo list. Siapa orang miskin sekitar rumah? Siapa orang miskin di bagian dua? Siapa orang miskin di luar Batingko misalkan? Ya ada sekitar Aranam. Lagi 1 kilo lagi sekitar sudah. Kau zakat. Kau piti. Kau balik. Kau minyak, ambo tadi tu ya, bari minyak tadi. Minyak kau apa? Minyak kau sunahnya. Piti kau piti kau sunah. Nan bari kau apa kau? Nan wajib. Kan wajib. Tidak banyak. Ya, batas wajib itu tidak banyak. Ya, tanya-tanya oleh bu, masambahnya, minyaknya, ikut, kecapnya. Lagi ada. Tidak ada ustaz melarang beliau. Tidak ada ustaz melarang magi piti, tidak ada ustaz melarang magi minyak. Nan tidak boleh tu kurang dari standar minimal. Kurang dari 2,5 kilo jangan. Ya, kenapa? Kita katakan kemarin takutnya kita membayar zakat dengan uang itu apa? Yang kita sampaikan barusan. Kok dipakai nyokanan lain? Dia piti, kok piti zakat bara keluarga awak kelimo, cik zakat ambil puluh kali 5 200 ribu. Iya 200 ribu, makanya top up. Top up. Tidak sampai zakat. Nah, itu yang kita khawatirkan sebenarnya ketika kita bayarkan dengan uang. Nah, itu orang kali mudah-mudahan bermanfaat. Iya, betul. Ini mungkin pada pribadi minta dikonfirmasi. Kami pernah memberi zakat ada orang miskin dan secara zahir kita lihat dia memang kekurangan. Ya. Cuman di keluarganya itu misalnya laki-lakinya atau anak laki-lakinya itu merokok. Ya. Maka kami merasa pandangan kita lebih baik kita berikan kepada orang yang tidak merokok gitu. Ya. Artinya takutnya nanti kita berikan apa malah di taruhlah kita berikan beras karena banyak menerima zakat beras dia jual dibelikannya ke rokok. Maka lebih masalah untuk yang tidak merokok itu bagaimana Ustaz? Memang ya kalau ditanya mana yang lebih afdal, bayar zakat pada orang yang rajin ke masjid atau tidak rajin ke masjid, mesti kita sepakat ya, bayar zakat pada orang rajin ke masjid. Masuk merokok, orang merokok atau nak merokok, ya cak orang hendak merokok. Tapi jangan tambah pilih-pilih orang. Kadang-kadang ada itu ya. Ada orang misalkan sekarang, dia sudah banyak ya beban hidup. Dia sudah banyak beban hidup, jarang pulau ke musaji. Kemudian orang ke zakat tu jadi dia baca kere batu, baca aku jarang ke musaji. Kiranya dia bisa dia di jemaah ke jangan mau. Ya. Perlu jadi pertimbangan ibu-ibu bapak ya. Guru kita sampaikan semua sepakat. Ya, lebih baik memberi zakat kepada orang soleh daripada kepada orang fasik.
Lebih baik beri zakat pada orang rajin ke masjid daripada orang jarang ke masjid. Tapi takutnya kita kalau zakat tu selalunya dia ke orang rajin ke masjid dan orang jarang ke masjid, siapa nak bagi zakatnya? Kawan sebelah ya. Kawan sebelah tu. Kurang. Ya kau orang sebelah lagi ya. Biko kau anu pindah rayon dulu. Maka itu juga harus jadi bahan pertimbangan kita. Seimbang saja. Yang dia zakat nampak dewa takui waknya kamu balikan ang Arab sabihan balikan ang nilelo. Balikan ang nilelo. Ya, dan balikan ang Arab. Itu lah kali. Di sisi tanya Sabi. Nah, Ini pertanyaannya gini Pak. Boleh nggak kan misalkan kita mengumpulkan zakat nih. Tiba-tiba ada orang fakir datang ke masjid itu meminta pitanya. Karena yang biasa alami kemarin. Meminta zakatnya itu. minta zakat. Nah, terus bagaimana? Kebagian itu apakah langsung kita bagikan atau tunggu pas satu hari sebelum hari Lebaran? Bagaimana tanggapannya? Sekian terima kasih. Zakat ini sebenarnya regional ya bapak-bapak ibu ya. Ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman, kata Nabi apa? Ambil zakat dari orang kaya Yaman, bagikan pada orang miskin di Yaman. Ambil zakat dari orang Yaman, bagikan kepada orang Mekasih coba. Kalau orang para batuang kau berarti zakatnya untuk siapa? Nah, itu. Ya, itu dulu. Datang orang tak jadi, minta zakat. Kampungnya di mana? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Kalau kecuali apa lagi? Itu masalah kalau dalam mazhab Syafi'i masalah naqlu zakat, masalah pemindahan zakat ya. Zakat itu untuk daerah masing-masing, maka zakat orang sini kasih ke orang sini. Nah, itu orang Jawa dapat zakat. Nyala dulu dapat. Datang orang miskin dan saudara tinggal di muka masjid. Mana zakat orang di banyak orang minta kemari. Nah, jadi itu. Ya. Jadi kalau ada orang minta zakat, ya, zakat dulu dibagikan malam. Biko malam ya. Cek KTP. Ayo cek KTP, enak. Ya KTP dulu. Ayo, kakak, ya itu tuh wajar ya, data singgung orang miskin. Ya, afirmasi identitas itu biasa saja dalam pembayaran zakat. Tapi itulah kenapa? Karena tadi kita sampaikan hadis Muaz, zakat orang Yaman dikasih ke orang Yaman, zakat orang sini kasih pula ke orang sini. Itu jadi pekerjaan sekarang ya. Apa tuh? PPZ, para pencari zakat. Tukuknya pintu rumah orang, tukuk pintu rumah orang. Ambo mohon maaf, pokoknya banyak kalau nan cok ngadu kawak tu sepanjang jalan lebo silang tu sepanjang jalan tu toko-toko rumah batu yang minta zakat menjadi profesi padahal zakat sudah ada sekarang ya. Dan ingat saja kebutuhan kita ini tak banyak, kebutuhan hari-hari kita ini paling-paling satu orang 30.000 tak banyak ya. Nah, fokus saja dengan kebutuhan pokok. Nah, itu kalau untuk panitia apa ya, itu yang kita sampaikan tadi. Boleh panitia menolak orang miskin Ustaz? Boleh, ya, boleh menolak orang miskin. Ya, supaya apa? Supaya tersampaikan amanah tadi, amanah orang para batuan dia ke orang, para batuan. Kalau itu, ya, jangkauannya sampai mana? Tentu panitia lebih tahu ya. Tentu panitia lebih tahu. Kalau di kampung-kampung mungkin jorong, enak. Jorong ini masjidnya di sini, dikumpulkan zakatnya di sini, diberikan pada orang-orang miskin di sini. Kalau kiranya orang kampung tuh kayu, selalunya basah, nah baru diukur. Ya, itu tentang masalah zakat. Bisa deh. Itulah barangkali. Tapi sebaiknya kita memberi zakat di atas rumah orang. Ancaknya yo, sarancaknya yo. Tapi tentu perlu piti minyak. Nah, kalau perlu piti minyak lah, labihan bayar zakat. Jadi itu sampai itu. Ya, bayar zakat isi kompek 2.000 labihan, 10.000 lagi. Sebab dia membagi-bagikan zakat itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan juga. Boleh baik, para lutu, tidak mau yonda saja. Ya, banyak. Nah, jadi kalau akan dibagikan di masjid, tidak masalah, Ya, walaupun sebaiknya memang dikasih langsung. Dan tujuannya tadi untuk menjaga muruah orang miskin. Ya, menjaga harga diri orang miskin juga perlu. Tapi kalau akan dibagikan di masjid, tidak apa-apa. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya kamu sakit juga. Ya, supaya ada kaitannya, ya, koneksinya dengan masjid, ada linknya dengan masjid. Itulah barangkali, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan.
walaupun katakanlah maafan ulang balik ini itulah diperpanjang ya. Nah, mohon maaf lahir batin, bulan puasa ini mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia tentu perlu juga minta maaf. Ya, dosa-dosa kepada Allah insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi dosa-dosa yang berkaitan dengan hak adami, hak manusia, hak orang lain pada kita tetap minta maaf. Nah, jadi jangan kau dikecek lo minta maaf ayo, kau nak ajaran Nabi Ustaz. Nah, salah. Kenapa? Karena puasa dan juga qiyam Ramadan itu membakar dosa. Tapi kalau dosa kepada orang lain tetap harus minta kerelaan, minta maaf. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang ada sesuatu yang tidak meletakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah kita dengan Ustaz Fahri Emin Habib di bulan Ramadan terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.